setuju. Tindakan aneh. Sarah tidak mampu menutupi kesedihan yang dia rasakan saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa sang suami ternyata mampu bersikap mesra kepada wanita lain. Selama ini dia tahu kalau Wisnu laki-laki kasar. Sekarang Sarah menyadari bahwa ternyata dirinya benar-benar hanya sebagai pelarian semata untuk Wisnu. Dia tidak mampu mengubah hati sang suami walau sedikit pun agar bersedia berbuat baik terhadap dirinya. Cinta yang dimiliki saat ini tidak berharga sama sekali. Sarah kembali membuka layar, melihat foto Wisnu bersama Sandra yang telah Tasya kirimkan tadi. Dia memandang wanita yang sangat dicintai suaminya tersebut. Sarah tidak mengerti apa kelebihan Sandra hingga mampu menghanyutkan perasaan Wisnu. Tiba-tiba Sarah mengingat laki-laki yang dulu mengungkapkan perasaan cinta kepadanya. Jumlah mereka tidak sedikit. Sarah merupakan idola ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah. Akan tetapi, itu tidak berlaku untuk Wisnu. Semua itu terbukti ketika Sarah menjalani magang di kantor laki-laki tersebut. Jangankan meliriknya, tetapi sikap kasar yang selalu Wisnu tunjukkan terhadap Sarah kala itu. Kok marah-marah mulu, bro? Sarah pernah mendengar pembicaraan Wisnu dengan Kevin, bagian marketing di kantor yang juga merupakan sahabat sang suami. Saya benci dengan perempuan. Wisnu memberikan jawaban yang mengagetkan Sarah kala itu. Kenapa? Karena ditinggal Sandra. Move on, bro. Untuk apa masih mikirin yang tidak pasti? Lihat tuh Sarah, dia lebih cantik dari Sandra. Masih muda lagi. Kevin menyebutkan nama Sarah saat itu. Ketika mendengar perbincangan dua orang sahabat tersebut, Sarah kala itu berharap agar tidak bertemu lagi dengan Wisnu setelah selesai magang. Dia tidak suka dengan laki-laki kasar itu, namun takdir berkata lain. Karena kenyataannya sekarang Sarah justru menjadi istri Wisnu, bahkan mencintai pria tersebut. Kadang Sarah bingung apa yang membuat dirinya jatuh cinta kepada Wisnu. Padahal sangat jelas seperti apa sikap yang ditunjukkan sang suami selama ini. Sarah bahkan mengabaikan perhatian Reno, adik sepupu Wisnu yang sering berkunjung. Reno sangat tahu kalau Wisnu tidak pernah mencintai Sarah. Laki-laki itu bahkan mengetahui seperti apa kedekatan sang kakak sepupu dengan Sandra. Reno sudah lama mengetahui bahwa wanita yang Wisnu cintai hanyalah Sandra. Kamu bahagia? Reno beberapa kali melontarkan pertanyaan itu kepada Sarah. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Sarah tidak mengerti harus memberikan jawaban seperti apa kepada Reno ketika dia belum menyadari perasaannya terhadap Wisnu kala itu. Akan tetapi, setelah rasa cinta itu tumbuh di hati Sarah untuk Wisnu, dia pun dengan yakin mengatakan kepada Reno bahwa dirinya sangat bahagia mendampingi hidup Wisnu. Sarah juga merasa kesal jika Reno berusaha memberikan perhatian kepadanya. Saya mohon, jangan bersikap seolah-olah ingin memberikan perhatian pada saya, Kak. Saya tidak mau jika Mas Wisnu salah paham. Kakak harus bisa jaga jarak dengan saya. Sarah mengucapkan permintaan tersebut beberapa hari yang lalu kepada Reno. Ada apa denganmu, Rah? Kak Wisnu tidak pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai cewek lain. Reno merasa heran mendengar permintaan Sarah agar menjaga jarak darinya. Tapi Mas Wisnu tetap suami saya, Kak. Tolong mengerti dengan ikatan yang telah terjalin di antara kami. Sarah tidak memberikan alasan yang sebenarnya kepada Reno. Dia tidak ingin jika laki-laki itu mengetahui rasa cinta yang kini dia miliki untuk Wisnu. Bagi Sarah, Wisnu laki-laki pertama yang telah berhasil membuatnya merasakan cinta. Walaupun kenyataannya, sang suami selalu menunjukkan kekasaran yang menyakitkan hampir setiap hari. Sarah telah dibutakan oleh perasaannya sendiri terhadap Wisnu. Padahal tidak hanya kekasaran yang diberikan sang suami terhadap dirinya. Sekarang Sarah bahkan mengetahui kemesraan laki-laki itu dengan wanita lain. Seperti biasa, sore ini Sarah melakukan aktivitas bersama Biinah, menyiram tanaman.
Walaupun Sarah masih sangat sedih mengingat kemesraan yang terjadi antara suaminya dengan wanita lain, tetapi dia berusaha menutupi hal itu di depan semua penghuni rumah Wisnu. Sarah tetap menunjukkan senyumnya di depan Biina. Dia tidak ingin orang lain mengetahui luka yang dia rasakan saat ini. Sarah tetap berusaha tegar walau hatinya menangis karena mengetahui sang suami mampu bersikap mesra terhadap wanita lain. Sore Bi, Sarah. Reno tiba-tiba muncul di dekat Sarah dan Biina. Hampir setiap hari laki-laki itu menunjukkan batang hidungnya di rumah Wisnu. Ada Den Reno. Non Jessie ada di rumah kok. Biina sebenarnya tahu kalau Reno sering mengunjungi rumah Wisnu hanya untuk bertemu dengan Sarah. Terima kasih Bi, tapi aku mau ketemu Sarah. Ada yang ingin aku bicarakan padanya. Reno memberikan balasan yang membuat Sarah risih. Bibi kirain mau ketemu Non Jessie. Ya udah, Bibi permisi ya. Silakan bicara dengan Non Sarah. Lagipun nyiram tanamannya juga udah selesai. Biina akhirnya mengambil peralatan yang digunakan untuk menyiram tanaman dari tangan Sarah. Lalu wanita parubaya tersebut beranjak dari tempat itu. Maaf Kak, saya mau masuk. Sarah berusaha menghindari Reno. Tunggu Rah, aku mau ngomong sesuatu. Reno menghalangi jalan Sarah dengan merentangkan tangannya. Saya mohon, jangan bersikap seperti ini Kak. Apa kata papi dan mami jika melihat sikap kakak yang seperti ini? Kakak lupa kalau saya itu istri Mas Wisnu. Sarah mencoba memberikan penjelasan kepada Reno. Tapi Kak Wisnu gak pernah mencintaimu Rah. Itu bukan urusan kakak. Maaf, saya harus pergi. Sarah menepiskan tangan Reno yang berusaha menghalangi jalannya. Namun, Reno justru meraih tangan Sarah lalu menggenggamnya. Reno, lepasin tangan Sarah. Wisnu tiba-tiba hadir. Dia menaikkan suaranya di depan Reno. Reno pun melepaskan genggamannya. Dia mendekati Wisnu. Kenapa kakak melarangku? Bukankah kakak tidak pernah mencintai Sarah? Reno melontarkan pertanyaan itu kepada kakak sepupunya tersebut. Berani-beraninya kau mencampuri urusan rumah tangga kakak. Siapa yang memberimu hak? Wisnu menunjukkan amarahnya. Tapi itu kenyataan Kak. Apa kakak pernah bahagiain Sarah? Reno makin berani terhadap Wisnu. Dia seolah-olah ingin menantang kakak sepupunya itu. Keterlaluan kau Reno. Wisnu akhirnya mendaratkan pukulan di wajah Reno. Setelah itu, dia langsung meraih tangan Sarah, lalu mereka meninggalkan tempat itu hingga tiba di kamar. Lepasin Mas, sakit. Kali ini Sarah berani menaikkan suara. Sekalan Wisnu telah menyakiti tangannya. Apa yang kamu bicarakan dengan Reno? Kenapa dia bertanya seperti itu pada saya? Wisnu mendorong tubuh Sarah ke tempat tidur hingga terduduk. Gak ada Mas. Sarah kini kembali takut melihat kemarahan suaminya. Padahal sebelumnya wanita itu tidak pernah merasakan hal itu lagi setelah dia menyadari cintanya terhadap Wisnu. Saya udah pernah bilang jangan dekat-dekat dengan Reno. Tapi apa yang kamu lakukan? Pria itu bahkan memegang tanganmu. Kamu lupa udah punya suami. Sarah tidak mengerti kenapa Wisnu sangat marah kepada dirinya. Sarah yakin kalau sang suami tidak mungkin cemburu karena dia tahu bahwa laki-laki itu hanya mencintai wanita lain. Wisnu makin menunjukkan amarahnya. Dia mencekal kedua lengan Sarah. Wanita itu merasa kesakitan hingga mengeluarkan air mata. Wisnu pun akhirnya menjauh dari Sarah. Dia mengepalkan tangan lalu memukul dinding. Sarah belum pernah melihat kemarahan sang suami seperti saat ini. Dia tidak mengerti kenapa laki-laki itu menunjukkan reaksi yang berlebihan hanya karena dirinya berbicara dengan Reno. Wisnu bahkan mampu melukai dirinya sendiri. Wisnu melampiaskan kekesalannya dengan memukul dinding beberapa kali hingga tangannya mengeluarkan darah. Sarah tidak kuasa menyaksikan orang yang dia cintai terluka seperti itu. Dia pun mendekati suaminya tersebut. Cukup Mas, Sarah meraih tangan Wisnu. Ini yang kamu inginkan dari saya. Wisnu memegang dagu Sarah menggunakan tangan kirinya. Enggak Mas. Sarah tidak mampu menahan bening kristal dari pupuk matanya agar tidak jatuh. Saat ini dia menangis bukan karena Wisnu memarahinya, tetapi dia tidak kuasa melihat tangan sang suami yang terluka.
kamu itu hanya milik saya. Jadi jangan coba-coba dekat dengan pria lain. Ngerti? Iya mas. Wisnu pun menjauhkan tangannya dari dagu Sarah. Sarah meminta Wisnu duduk di tempat tidur, sedangkan dia segera mengambil obat yang ada di laci lemari pakaian. Sebelum mengobati luka sang suami, Sarah terlebih dahulu mengambil air dari kamar mandi, lalu membersihkan darah yang keluar dari tangan Wisnu. Kini darahnya sudah bersih. Sarah pun mengolesi tangan Wisnu dengan obat sambil meniupnya, lalu melilitkan perban di sekitar luka tersebut. Wisnu merasa heran melihat sikap sang istri yang tetap berbuat baik terhadap dirinya. Ada apa dengan hati Wisnu?